Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi dengan Ibu Lia di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kemudian pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi terkait dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi setelah kemarin kalian sudah paham dengan saldo normal akun, kemudian mutasi bertambah dan berkurangnya ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas kasus pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sama dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu siklus akuntansi yang ada pada perusahaan jasa. Dengan begitu, laporan yang dihasilkan akan lebih baik, benar, dan akurat ya. Berikut adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Kalian harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat loh ya. Nah, transaksi yang dapat dicatat itu kalau transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan memiliki bukti transaksi dan dapat dinilai ke dalam unit moneter atau unit satuan uang secara objektif. Nah, setelah mengidentifikasi transaksi, maka kalian harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan, apakah di debit atau di kredit, begitu ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian catat ke dalam buku jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Jadi, catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail dan secara kronologis pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Agar apa? Agar memudahkan kalian pada tahap-tahap selanjutnya ya. Jadi nanti setelah kalian selesai di tahapan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, tahapan selanjutnya yang ketiga adalah posting atau memindahkan ke buku besar ya. Dan di sini Ibu sudah menyediakan contoh soal kantor akuntan Indra yang didirikan secara resmi pada tahun 2016 bulan Mei. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Nah, silahkan tersebut kalian catat terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai mencatat, simak penjelasan Ibu. Untuk langkah-langkah pembuatan jurnal umum kemarin sudah kita bahas ya. Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu nama perusahaan yang terkait, kemudian judul jurnal umum dan periode akuntansinya. Nah, kita mulai menganalisis dari transaksi tanggal 1. Indra menginvestasikan uang sebesar 500 juta rupiah. Kira-kira akun apa yang berpengaruh di transaksi tanggal 1? Tuan Indra menginvestasikan uang ke perusahaan, maka uang di perusahaan akan bertambah atau kas di perusahaan akan bertambah. Kas itu masih masuk ke dalam golongan harta. Kalau harta bertambah ada di sebelah mana? Di sebelah debit ya. Kemudian untuk kreditnya apa? Selain kas perusahaannya bertambah, maka modal perusahaan, yaitu modal yang diberikan oleh Tuan Indra ke perusahaan bertambah. Modal bertambah ada di sebelah kredit. Kemudian jangan lupa tuliskan keterangannya. Tidak harus sama persis yang ada di contoh ya. Yang penting keterangan itu bisa dimengerti oleh kalian dan oleh orang lain yang membaca ya. Kemudian kita lanjutkan menganalisis transaksi tanggal 4. Perusahaan membeli tanah secara tunai. Nah, kalau membeli tanah secara tunai,
apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Karena perusahaan membeli tanah, maka tanah bertambah. Tanah itu masuk ke dalam kelompok harta. Harta kalau bertambah ada di sebelah debit ya. Jadi tanah bertambah sebesar 400 juta rupiah. Nah, karena membelinya secara tunai, maka kasnya yang berkurang. Kas itu golongan harta. Harta kalau berkurang ada di sebelah kredit ya, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Kemudian transaksi tanggal 5, membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini akunnya adalah sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Ya, karena perusahaan itu kan menyewanya untuk 1 tahun ke depan. Maka akun yang muncul adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu masih kelompok harta. Jadi pakainya 1. Nomor akunnya 1, dimulai dari angka 1 ya. Kemudian tuliskan di kolom debit sejumlah 30 juta dan kreditnya akun kas. Untuk membayar sewa itu kan menggunakan uang, maka kas perusahaan berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit, 30 juta rupiah. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Ya, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke tanggal 10. Membeli perlengkapan kantor sebesar 16 juta rupiah secara kredit ya. Perusahaan membeli perlengkapan kantor tetapi secara kredit. Jadi apa yang bertambah di perusahaannya itu? Tentu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini juga kelompok harta. Kalau bertambah ada di sebelah debit sebesar 16 juta. Kemudian kreditnya apa? Karena membelinya secara kredit, maka muncul akun utang usaha ya. Utang usaha, utang perusahaannya bertambah. Utang kalau bertambah ada di sebelah kredit sebesar 16 juta rupiah ya. Kemudian untuk transaksi tanggal 12, perusahaan menerima 55 juta dari klien atas jasa akuntansi yang diberikannya. Nah, di sini perusahaannya itu sudah menyelesaikan atau sudah memenuhi kewajibannya kepada klien, sehingga di tanggal 12 ini klien memberikan atau ibaratnya memberikan upah ya, memberikan upah atas jasa yang sudah kita berikan sejumlah 55 juta rupiah. Maka kas perusahaan bertambah. Kas bertambah ada di sebelah debit. Berapa bertambahnya? Yaitu 55 juta rupiah. Kemudian kreditnya kira-kira akun apa? Iya benar, akun pendapatan. Nah, pendapatan kalau bertambah ada di sisi kredit, yaitu sebesar 55 juta rupiah. Ya, bisa dilanjutkan? Sekarang transaksi tanggal 14. Perusahaan membeli mebel untuk di kantor. Yang dibeli perusahaan apa anak-anak? Mebel. Ya, langsung aja tuliskan mebeler ya. Mebeler itu kelompok harta. Harta kalau bertambah di debit. Berapa harga mebel? 16.500.000 rupiah. Kemudian karena secara tunai, maka berpengaruhnya ke akun kas. Kas berkurang di sebelah kredit sama nominalnya, yaitu 16.500.000 rupiah ya. Selanjutnya untuk tanggal 18, memberi jasa akuntansi kepada seorang klien secara kredit. Nah, jadi di sini perusahaan memberi jasa akuntansi kepada seorang klien secara kredit. Maka akun apa yang muncul? Piutang sebesar berapa? Sesuaikan yang ada di soal, yaitu 30 juta rupiah. Kemudian kreditnya apa kira-kira? Pendapatan ya. Pendapatan, meskipun kita belum menerima uangnya, tapi kita sudah mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kalau bertambah ada di sebelah kredit ya, yaitu senilai 30 juta rupiah. Oke, selanjutnya pada tanggal 20 perusahaan menerima pendapatan atas jasa yang belum diberikannya. Nah, perusahaan menerima, yang diterima apa ini? Uang kan, kas. Nah, berarti kas perusahaan bertambah di sebelah debit
sejumlah 4.500.000. Kemudian kreditnya pendapatan diterima di muka. Ya, kenapa pendapatan diterima di muka, Bu? Bukan pendapatan aja gitu. Iya, karena pendapatan karena kita itu belum mengeluarkan jasa, tetapi sudah menerima uang terlebih dahulu gitu ya. Kita belum memberikan jasa ke klien tapi sudah diberikan uang, maka kita tulis atau perusahaan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka, yaitu sejumlah 4.500.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke transaksi tanggal 27. Perusahaan membayar utang yang terjadi pada tanggal 10 Mei. Nah, kalian lihat, cross check lagi di tanggal 10 Mei itu ada transaksi apa? Oh, ternyata di tanggal 10 Mei itu membeli perlengkapan kantor yang secara kredit tadi sebesar 16 juta. Nah, kemudian di tanggal 27 ini perusahaan mau membayar. Yang tadi di tanggal 10 muncul utang, kemudian di tanggal 27-nya utangnya mau dibayar, maka utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang tentunya ya. Nah, utang berkurang ada di sebelah debit. Sebesar berapa? 8 juta ya. Sebesar 8 juta rupiah. Nah, kemudian kreditnya untuk membayar utang ini kan menggunakan kas. Maka kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit senilai 8 juta rupiah. Oke? Kemudian transaksi tanggal 29. Perusahaan menerima kas atas piutang yang terjadi pada tanggal 18 Mei sebesar 10 juta rupiah. Oke, lihat lagi di tanggal 18 Mei. Kita baca ulang lagi ya transaksinya di tanggal 18 Mei. Di tanggal 18 Mei itu memberi jasa akuntansi kepada seorang klien secara kredit 30 juta. Nah, di tanggal 29 baru dibayar atau perusahaan baru menerima 10 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah kasnya ya, karena kita menerima uang atau kas, maka kasnya bertambah. Kita itu maksudnya perusahaan ya, jadi kan itu memposisikannya sebagai perusahaannya, kantor akuntan Indrayani begitu ya. Oke, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah sebesar 10 juta rupiah di kolom debit. Kemudian kreditnya piutang ya, piutang berkurang di sebelah kredit ya, sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 Mei menjual sebagian tanah dengan tunai seharga 220 juta rupiah. Nah, ini perusahaan menjual tanah. Maka kalau menjual tanah secara tunai, otomatis kan kita menerima uang, perusahaan menerima uang atau kas kita bertambah, kas perusahaannya bertambah maksudnya ya. Nah, kas kalau bertambah ada di sebelah debit. Oke, kita tuliskan kas di sebelah debit sebesar 220 juta rupiah. Kemudian kreditnya apa? Nah, karena yang dijual tanah, maka kreditnya ya tanah ya. Tanah berkurang. Tanah ini kelompok aktiva tetap, harta atau harta tetap ya. Nah, aktiva tetap ini kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 220 juta juga, sama yang ada di kolom debit. Kemudian di tanggal 31 perusahaan membayar beban gaji sebesar 18 juta rupiah, kemudian membayar beban telepon 5 juta rupiah dan membayar beban listrik sebesar 4 juta rupiah. Oke, apa yang dibayarkan perusahaan? Beban gaji, maka tuliskan beban gaji. Nomor akunnya 5 ya, beban itu nomor akunnya angka pertama atau digit pertamanya itu 5. Berapa yang dibayarkan beban gajinya? 18 juta. Kemudian selain membayar beban gaji, perusahaan membayar beban telepon. Tuliskan beban telepon di kolom debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian beban listrik juga di kolom debit sebesar 4 juta rupiah ya. Nah, kemudian kreditnya adalah kas, karena untuk membayar semua beban-beban itu kan perusahaan menggunakan kas, perusahaan mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas, maka kasnya berkurang. Kas kalau berkurang ada di sebelah kredit. Totalnya adalah dari penjumlahan beban gaji ditambah beban telepon ditambah beban listrik, yaitu sebesar 27 juta rupiah.
Oke ya. Kemudian di tanggal 31 yang terakhir, perusahaan menarik kas sebesar 10 juta rupiah untuk keperluan pribadi Tuan Indra. Nah, ini kalau ada keperluan pribadi namanya adalah prive ya. Prive ada di sebelah debit. Ini akun kontra ya. Prive itu akun kontra. Prive itu masuk ke kelompok modal yang dimulai dengan digit angka 3, tetapi dia letaknya di debit, maka disebut akun kontra ya. Prive di sebelah debit sebesar 10 juta, kemudian kreditnya adalah kas perusahaan berkurang ya, karena diambil untuk Tuan Indra. Kas berkurang ada di sebelah kredit, yaitu 10 juta rupiah. Dan tahapan selanjutnya atau yang terakhir adalah jangan lupa untuk menuliskan total atau jumlahnya dari transaksi awal sampai akhir yang ada di kolom debit, berapa jumlahnya sebesar 1.327.000.000 rupiah. Kemudian yang di kolom kredit juga sama, dijumlahkan atau ditotalkan dari transaksi awal sampai akhir, harus balance, harus seimbang ya. Jadi kalau seimbang atau balance itu belum tentu benar ya, tapi kalau benar pasti balance. Nah, mungkin itu dulu penjelasan mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh WhatsApp pribadi ke ibu langsung ya. Nah, untuk menambah pemahaman keterampilan kalian dalam menganalisis transaksi dicatat ke dalam jurnal umum ini, silahkan kalian kerjakan soal latihan yang sudah ibu share di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.